Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kawan-kawan gue semua, para pejuang cuan, pejuang sangkuter apa ya? Pejuang apa aja lah ya. Oke, gimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Dan tidak luput kawan-kawan ya, doa terbaik buat kalian semua. Semoga saja di tahun 2024 ini kita bisa melihatlah keadaan daripada market kripto ini semakin membaik, dan kita juga berharap keadaan finansial kita juga semakin membaik di tahun 2024 ini dan seterusnya. Dan tetap sebelum kita lanjut ya, alangkah baiknya kalian pergi dulu ke dapur ya, kalian nyalakan kompor ya, bikin kopi kalian ya. Ingat, secangkir kopi ya teman-teman ya, siapa tahu nih dengan adanya secangkir kopi kan bisa memberikan suatu ketenangan dan inspirasi. Oke, kita masuk ke dalam sektor price-nya altcoin, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk price altcoin sendiri pergerakannya masih seperti ini ketika video ini dibuat, belum ada perubahan yang terlalu signifikan juga teman-teman ya, masih sama. Nah, kali ini ada hal yang cukup menarik teman-teman, dengan approvementnya Ethereum ya, Ethereum ETF Spot. Di sini membuka peluang yang cukup besar terhadap dua koin besar teman-teman ya. Ini dua koin besar yang memiliki peluang untuk terciptanya Bitcoin ETF Spot berikutnya. Bukan Bitcoin ya, altcoin lah ya bisa dikatakan, nanti kita bahas, yang dimana hal ini akan membuat sejarah baru bagi salah satu aset atau kedua aset ini, akan membentuk sejarah baru yang dimana dinamika sektor kripto akan semakin mencuat gitu. Mantap. Oke, kita langsung bahas teman-teman ya. Nah, di sini adalah garis waktu proyek standar Cathode untuk persetujuan XRP ETF. Nah, kita sebelumnya kan udah gempar juga nih tentang XRP ETF ya. Tapi di sini ada dua koin teman-teman, yang notabene di tahun 2025 ini akan terciptanya dua koin ini masuk ke dalam ranah ETF, katanya seperti itu. Yang pertama XRP, yang kedua adalah dari Solana. Nah, jadi kedua koin ini mungkin kalau memang benar-benar di tahun 2025 bisa masuk ke sektor ETF, ini akan menjadi suatu sejarah baru bagi kedua aset tersebut. Nah, jadi di sini Gertrude Kendrick, analis pengalaman di Standard Chartered ya, berspekulasi bahwa XRP ETF yang sangat dinanti akan diluncurkan pada tahun 2025, setahun dari sekarang, menyusul persetujuan beberapa ETF Ethereum berbasis spot. Terdapat beberapa spekulasi mengenai kapan SEC dapat menyetujui produk serupa untuk aset kripto lainnya seperti XRP. Nah, XRP ETF dapat disetujui pada tahun 2025. Kenapa di tahun 2025 nggak di tahun 2024? Karena XRP masih terlilit kasus dengan SEC juga. Makanya di tahun ini kayaknya sangat kecil kemungkinan untuk mengajukan XRP ETF. Makanya di tahun 2025 berharap akhir tahun ini ya, kasus tersebut selesai gitu ya. Nah, menariknya, analis Standard Chartered Gary Ford Kendrick yang menegaskan bahwa ETF untuk XRP bisa menjadi cerita di tahun 2025 ya. Ini menyiarkan bahwa Kendrick mengharapkan SEC untuk menyetujui ETF untuk XRP tahun depan teman-teman ya. Dimana Kendrick yang saat ini menjadi sebagai kepala penelitian falas dan aset digital di Standard Chartered menyatakan hal ini dalam pernyataannya di akun X, di mana khususnya ia mengharapkan badan pengawas juga menyetujui ETF untuk Solana, mata uang kripto terbesar kelima berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan kalau untuk rumor ETF Solana ini dari CNBC ketika melakukan wawancara dengan siapa, aku agak lupa namanya, itu udah dibahas teman-teman tentang ETF-nya Solana ya. Terus di sini seperti ETF XRP bukanlah keamanan ya. Jadi seperti ETF XRP bukanlah keamanan. Pakar Standard Chartered menepis kekhawatiran mengenai gugatan Ripple yang berdampak pada potensi persetujuan ETF XRP. Menurut Kendrick, persetujuan Ethereum ETF menunjukkan bahwa regulator tidak menganggap Ethereum sebagai sekuritas. Dia menambahkan bahwa keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa altcoin lain yang mirip dengan Ethereum yang saat ini berada di bawah pengawasan peraturan termasuk XRP juga tidak akan dikategorikan sebagai sekuritas. Nah, analis Starcard berpendapat bahwa akan sulit bagi SEC untuk memberikan label sekuritas ke XRP dan altcoin lainnya yang teknologi intinya mirip dengan Ethereum. Oke. Jadi
Kripto sekarang memiliki dukungan politik bipartisan. Oke, Kendrick juga mengomentari pentingnya undang-undang FIT2I pro kripto yang didukung oleh 71 anggota Partai Demokrat dari berbagai partai. Oke ya. Mungkin nanti ketika di bulan November apa Oktober ya, apa September ya, antara bulan itulah untuk kandidat pemilihan atau pemilu yang berbasis di Amerika Serikat di sana akan dilaksanakan. Oke, kita ketahui sendiri salah satu dari kandidat tersebut adalah ya bisa dikatakan pro juga dengan kripto gitu teman-teman. Mungkin kalau orang tersebut menang ya kan. Nah, perjalanan kripto di Amerika Serikat sana mungkin akan dipermudah, nggak sulit seperti ini gitu teman-teman ya. Nah, di sini menurut langkah tersebut menunjukkan dukungan politik bipartisan terhadap industri kripto. Lebih lanjut, analis memperkirakan bahwa hanya masalah waktu sebelum industri kripto Amerika Serikat melihat perubahan peraturan yang lebih menguntungkan. Aliran masuk untuk ETF Ethereum bisa mencapai di area 45 miliar dolar dalam 12 bulan. Mengenai Ethereum ya, ETF-nya yang baru-baru ini disetujui, Kendrick memproyeksikan bahwa produk-produk ini dapat mencatat atau masuk sebesar 15 miliar hingga 45 miliar dalam 12 bulan pertama perdagangannya, khususnya meskipun ada persetujuan SEC ETF spot Ethereum belum memulai perdagangan di Amerika Serikat. Hal ini karena apa? SEC hanya menyetujui pengajuan 19B4-nya ya, bursa untuk ETF spot. Namun pengajuan S1 untuk dana tersebut belum disetujui. Nah, baru proposalnya aja gitu ya yang disetujui oleh SEC. Cuman kalau untuk izin operasinya itu belum disetujui teman-teman ya, kita tinggal menunggu pengumuman daripada SEC. Nah, mungkin nanti ketika persetujuan untuk operasional ETF spot Ethereum ini udah clear, mungkin kita akan melihat lonjakan harga juga. Sementara itu dia memperkirakan harga Ethereum bisa melonjak hingga 8.000 dolar, yang dimana ini juga akan berdampak positif terhadap apa? Token ekosistem daripada Ethereum seperti layer 2-nya gitu teman-teman ya, yang notabene banyak lah ya token Ethereum yang saat ini mendirikan blockchain sendiri dengan naratif layer 2 gitu teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, kita mengacu pada XRP, ketika ini disetujui maka kita akan melihat sesuatu hal yang cukup menarik. Mungkin ini akan membuat sejarah bagi komunitas XRP di tahun 2025. Nah, mungkin ya teman-teman ya, ini dulu yang bisa kita bahas kali ini, yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga informasi ini sedikit membantu dan sedikit memberi ya penyemangat lah buat kalian semua. Oke, tetap disclaimer, kurangi sambat, selalu semangat, dan salam cuan.